apa? Mungkin ada yang bisa ya, Pak. Pencegahan standar. Jadi hal-hal tindakan standar yang mesti harus selalu kita lakukan mau melakukan perawatan luka atau pada saat melakukan perawatan luka. Oke, terima kasih Pak Bayu. Teman-teman, sebelumnya saya tak izin perkenalkan diri dulu. Saya Wiwit Sugiyarti, saya asli Purworejo ya. Saya berdinas di RSUD Dr. Citrawardoyo Purworejo sudah 28 tahun saya di RSUD. Kita merawat luka, luka itu menjadi sembuh, tidak muncul infeksi. Nah, itu adalah sebuah apa ya? Kebanggaan, sebuah prestasi. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, salah satunya kita harus melaksanakan standar universal precaution ini yang ada di dalam wound care. Nah, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam standar universal precaution di area wound care ini. Ini beberapa indikator hasil belajar yang diharapkan, kita lewati saja ya. Untuk pokok materinya, di sini ada pengertian, maksud dan tujuan, prinsip SUP. SUP itu standar universal precaution, terus komponen penting dalam SUP, serta pelaksanaan SUP pada perawatan luka. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Bayu, salah satunya atau sebagian. Jadi, untuk SUP itu adalah serangkaian tindakan pencegahan yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan infeksi melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Kenapa? Karena pada waktu kita melakukan perawatan luka, di situ adalah area yang jaringannya itu terbuka. Jadi otomatis di situ pasti ada darah, ada nanah, ada cairan tubuh lainnya yang notabene di situ adalah sesuatu yang infeksius, yang bisa menular. Nah, cuman di sini kita tidak membedakan pasien yang menular atau yang tidak kan. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang dalam tanda kutip dia memang menderita penyakit menular, membawa komorbid tersendiri penyakit menular, seumpama seperti HIV positif atau hepatitis, atau kalau yang airborne disease berarti ada TBC-nya juga. Nah, kalau dengan ini, maka tentu saja universal precaution yang harus dilaksanakan tentunya akan lebih dalam lagi, tidak hanya yang standar. Otomatis akan lebih 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 mendalam lagi untuk universal precaution-nya. Nah, kita tapi di wound care itu tidak membedakan. Kita kan tidak tahu, kadang pasien seumpama nih ya, yang melakukan perawatan yang punya praktek mandiri. Di situ dia tidak akan membedakan pasien waktu datang itu dia menderita infeksi atau tidak. Tentu saja pasien datang pasti akan dilayani dengan baik, gitu kan. Jadi, apa-apa yang harus kita laksanakan, apa-apa yang harus kita lakukan manakala pasien itu datang, supaya prepare untuk diri kita sendiri, untuk pasiennya, dan untuk lingkungan sekitarnya, supaya yang dibawa pasien, kuman yang dibawa pasien itu tidak sampai ke kita atau menular ke tempat di lingkungan di situ dan bahkan mungkin ke pasien yang sebelahnya atau yang berikutnya gitu. Nah, ini di sini universal precaution. Prinsip yang dikembangkan untuk melindungi petugas kesehatan serta pasien dari penyakit menular termasuk hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, tindakan pencegahan yang diterapkan secara universal tanpa memandang status infeksi pasien. Jadi, baik dia pasien infeksi atau tidak, maka tetap kita harus melaksanakan universal precaution ini. Itu standar, gitu ya. Nah, maksud dan tujuan dari SUP. Yang pertama, mencegah penularan infeksi jelas, karena di situ ada pemakaian APD, ada hand hygiene, ada tata kelola peralatan yang dipakai, antara lain seperti itu. Yang notabene di situ bisa menjadi media transmisi kuman
dari pasien ke petugas, atau dari pasien ke pasien, atau dari pasien ke lingkungan. Yang kedua, standarisasi prosedur. Kita punya SOP, bagaimana kita melakukan prosedur itu sesuai standar, ya. Jadi yang sesuai kalau di PPI itu perawatan luka SOP-nya yang benar itu seperti apa, itu kan juga ada ya di keperawatan. Teman-teman kan semuanya perawat atau ada yang medis juga? Adakah yang medis, yang dari dokter atau perawat semua? Ada, Bu, medis. Ada? Ada. Luar biasa. Ternyata perawatan luka menarik juga ya untuk dunia medis ya. Sangat menarik. Menarik, apalagi kalau sudah mengenai fee ya, Pak. Iya, saya setuju kok, Pak, betul. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran. Terus yang keempat, peningkatan kualitas perawatan. Tentu saja ya, karena ini sangat berpengaruh. Selanjutnya, untuk prinsip standar universal precaution. Prinsipnya, di pelayanan kesehatan ini kita menjaga higiene sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan, serta sterilisasi peralatan dengan mencuci tangan. Pemakaian alat pelindung di antara pemakaian sarung tangan, pengelolaan alat kesehatan, pengelolaan alat tajam, dan pengelolaan limbah. Jadi di situ universal precaution sebenarnya ada 11 poin, tapi yang mengenai tentang wound care ini kita yang paling mendekati untuk area wound care adalah ini. Jadi ada tentang sanitasi individu, sanitasi ruangan, sterilisasi peralatan, mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan yang benar sesuai standar WHO, bagaimana pengelolaan limbahnya, nanti akan kita bahas satu-satu. Terus kewaspadaan universal berlaku juga untuk darah, sekresi, ekresi, kecuali keringat, luka pada kulit, dan selaput lendir. Ini untuk mencegah transmisi kuman yang lebih lanjut. Ya. Nah, ini komponen penting dalam standar universal precaution. Yang pertama, tentang kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu ada 2 cara. Nanti kita bahas lagi di belakang. Ini saya baca aja dulu yang poin-poin pentingnya. Yang kedua, alat pelindung diri atau APD. APD itu macam-macam ya, dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu teman-teman pasti sudah paham, ada tutup kepala, ada face shield, ada goggle, ada masker, ada handskun, ada gaun, ada sarung tangan, ada sepatu boot gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah. Nanti apakah semuanya itu harus dipakai semua? Enggak. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan, jadi APD itu dipakai manakala itu ada resiko. Di situ ada indikasi dia memang akan terpapar gitu. Jadi kita pilih-pilih karena efektif efisien juga tetap harus kita pertimbangkan. Yang selanjutnya pengelolaan alat kesehatan. Yang keempat, pengelolaan benda tajam. Yang kelima, pengelolaan limbah. Bagaimana pengelolaan limbah untuk area wound care. Jadi ini berlaku juga tidak hanya untuk yang di fasilitas kesehatan, tapi juga untuk teman-teman yang menjalankan praktek mandiri ya. Jadi pengelolaan limbah ini sangat penting supaya lingkungan juga tidak tercemar gitu. Nah, kita masuk ke poin pertama dan paling utama yang menjadi pilarnya PPI, yaitu adalah hand hygiene. Bagaimana kepatuhan dalam menjalankan hand hygiene. Nah, kalau sebagai PPA kita adalah profesional pemberi asuhan, perawat, dokter, bidan, itu masuk dalam PPA, maka wajib melaksanakan hand hygiene itu dalam 5 momen. 5 momennya itu apa saja? Teman-teman pasti juga sudah paham dan sudah hafal di luar kepala pasti ya.
Jadi ada sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah terkena cairan tubuh pasien, dan sesudah dari lingkungan pasien. Itu ada 5 momen yang harus dilakukan oleh PPA manakala dia berhubungan dengan pasien. Jadi wajib dilakukan baik dokter, perawat, ataupun bidan. Ini 5 momen. Terus, mencuci tangan atau hand hygiene itu ada 2 cara. Yang pertama memakai hand rub, yang kedua dengan hand wash. Yang hand rub ini menggunakan base-nya adalah alkohol. Jadi desinfektannya isinya kandungan utamanya adalah alkohol. Terus kalau hand wash ini macam-macam ya, dia tergantung kalau di ruang operasi dia tentu saja kandungannya nanti akan lebih lebih tinggi lagi persenannya gitu ya. Terus lamanya juga akan berbeda. Kalau dengan hand rub kita mencuci tangan hanya sekitar 20 sampai 30 detik. Itu untuk hand rub dengan base alkohol. Kalau dengan hand wash dengan air mengalir dan dengan sabun itu 40 sampai 60 detik. Kenapa? Karena di situ ada sesi pembilasan yang juga dilaksanakan gerakannya itu sama dengan pada waktu dia pencucian. Jadi makanya kenapa waktunya itu 2 kali lipatnya. Kenapa tidak boleh kurang? Kalau kurang, kemungkinannya tidak akan bersih. Kurang dari 20 detik, berarti dia terlalu cepat pembersihannya. Maka kemungkinannya tidak akan bersih. Kalau lebih dari 30 detik, alkohol yang ada di sini biasanya sudah kering. Jadi tidak efektif juga. Makanya paling tepat adalah 20 sampai 30 detik. Kalau untuk hand rub. Nah, bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO untuk pemakaian yang hand rub? Kalau hand wash kita gampang ya, yang penting sudah paham tentang hand rub, nanti hand wash diulang pada waktu pembilasan dengan gerakan yang sama. Dan tapi dengan air mengalir dan sabun. Nah, ini adalah gambar bagaimana cara mencuci tangan yang benar sesuai dengan standar WHO. Di situ sudah ada ya, sesuai dengan standar WHO. Dari 2009 sampai sekarang tidak berubah. Kalau kita mau yang paling gampang mengingat, yaitu pakai jembatan keledainya adalah tepung selaci put-put. Jadi setelah kita menuang hand rub, di situ ada menggosok telapak tangan. Telapak tangan, ini yang nomor 2, telapak tangan. Berapa kali digosoknya itu 4 kali, 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya punggung tangan yang nomor 3. Punggung tangan itu digosok punggung ketemu dengan telapak ya. Nanti bergantian. Yang kanan gantian nanti yang kiri gitu. Sama, 4 hitungan juga. Yang keempat, tepung sela-sela jari. Sela-sela jari ini juga dibersihkan. Yang kelima, saling mengunci. Yang keenam, putar-putar area jempol dan sekitar jempol di situ. Terus yang ketujuh, putar-putar ujung jari, bukan ujung kuku. Karena kalau kukunya panjang, maka tetap tidak akan bersih. Makanya di sini kalau di PPI, perawat-perawat tidak boleh kukunya panjang. Dokter tidak boleh kukunya panjang. PPA itu kukunya harus selalu dicek. Tidak boleh memakai perhiasan di tangan. Karena apa? Perhiasan itu disinyalir dia akan sebagai tempat tumbuhnya koloni bakteri di situ. Karena kalau kita membersihkan tangan, kita cuci tangan, masih pakai perhiasan di situ, ada cincin, ada akik di situ, tidak dibersihkan, tidak dilepas, maka kemungkinan area dalamnya itu masih kotor. Jadi, kenapa untuk PPA terutama kita melarang untuk memakai perhiasan di tangan, yaitu. Jadi untuk meminimalisir koloni bakteri. Ini standar WHO untuk hand hygiene.
Selanjutnya adalah SOP yang kedua, penggunaan APD. Yang pertama tentang sarung tangan. Sarung tangan dipakainya tentu saja yang sesuai ukuran ya Bapak Ibu. Kalau yang tangannya gendut, otomatis ukuran S pasti nggak akan cukup. Tapi kalau yang sedang biasanya ukuran M saja itu sudah cukup gitu. Jadi harus sesuai biar tidak oplok-oplok. Jadi pegang barang pun juga akan enak kalau kita pakai sarung tangannya sesuai dengan ukuran. Nah, sarung tangan ini dipakai per pasien satu ya, tidak boleh satu sarung tangan, sepasang sarung tangan dipakai untuk beberapa pasien. Tidak boleh. Jadi selesai pasien, bahkan kadang bila perlu bisa ganti di tengah-tengah tindakan manakala sarung tangan itu sudah tidak efektif. Seumpama sobek atau mungkin ketusuk jarum lah gitu. Nah, otomatis sudah ada lubang di situ, maka resiko menjadi masuknya kuman itu lebih besar. Makanya kalau sudah seperti itu mending diganti. Jadi yang kadang suka salah di sini adalah pada waktu seperti mohon maaf kalau di tempat saya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak ya. Seperti pengambilan darah gitu ya. Kalau pengambilan darah pasiennya banyak gitu, ngambil darahnya petugasnya pakai sarung tangan satu aja untuk beberapa pasien. Jadi tidak ganti-ganti. Katanya boros gitu. Tapi ya itulah kita seperti mendolimi pasien ya, karena kita tidak tahu pasien yang pertama itu dia punya penyakit kulit atau tidak, dia infeksius atau tidak. Kita kemudian pegang pasien yang berikutnya tanpa mengganti sarung tangan. Nah, itu juga risiko penularan kuman. Selanjutnya untuk pemakaian APD masker. Bagaimana cara pemakaian masker ini yang benar? Jadi harus menutup hidung dan dagu dengan sempurna. Jadi kalau sudah niat pakai masker, dipakai. Jangan hanya ditaruh di bawah dagu atau bahkan dikantongi atau bahkan dipakai di leher atau dipegang aja. Kiting-kiting di tangan gitu. Nggak boleh ya. Kalau sudah memang pakai masker, pakailah. Dan dipakai masker itu juga dipakai yang benar biar fungsinya juga bisa maksimal. Kalau kita pakai masker, kondisi maskernya kotor, maskernya hanya ditaruh di bawah dagu, itu tidak tepat. Jadi fungsi masker dia tentu saja untuk menghindari atau mencegah paparan airborne terutama atau percikan dari luar. Nah, kalau pakai masker dengan benar, lubang-lubang yang ada di situ seperti lubang hidung, lubang mulut itu akan aman gitu. Jadi untuk mencegah paparan dari luar. Face shield dan goggle ini juga bisa dipakai manakala kita melakukan medikasi atau perawatan luka yang di situ banyak mengeluarkan cairan ya, cairan tubuh atau banyak nanah yang harus kita mungkin sempat melotot-melotot gitu, mungkin yang dia eksudatnya banyak di situ harus nyiprat-nyiprat, risiko terkena ke muka juga. Nah, pakailah ini. Jadi ini melindungi kita supaya tidak terkena percikan cairan dari luar atau dari luka yang mengeluarkan banyak cairan. Gaun pelindung atau gown ini juga sama untuk mencegah tubuh kita tidak langsung terpapar manakala kita nempel ke pasien gitu ya. Kita melakukan tindakan ke pasien yang notabene di situ pasiennya ada luka terbuka dan juga ada cairan-cairan yang kemungkinan keluar dari luka, yang kemungkinan terpercik ke arah petugas. Nah, pakailah gaun yang dia berisiko nanti perciknya kemana-mana. Pakailah gaun supaya teman-teman ini juga dalam bekerja itu tentunya kondisi baju bersih gitu ya. Jadi risiko-risiko yang terpapar yang bisa memaparkan itu, marilah kita cegah. Terpapar nggak apa-apa, tapi paling tidak langsung kena ke baju dinas kita. Jadi gaun ini untuk mengantisipasi supaya tidak langsung terkena ke baju petugas.
Topi pelindung Keren keren. juga ini untuk meminimalisir seumpama petugasnya dia rambutnya rontok atau mungkin ada kutu. Itu juga biar tidak Aja tahu nih untuk motor mengkontaminasi luka yang gedean kita pegang. ininya Jadi kalau aturan mohon jangan maaf kalau yang gede-gedean. tidak pakai Iya, jilbab atau mungkin untuk cowok gitu yang terbuka gitu ya. Jadi rambutnya kotor bisa jadi terbang-terbang jatuh atau yang rontok gitu kan bisa jadi jatuh ke arah tapi luka ngomongnya lah itu juga bisa banyak. mengkontaminasi luka. Maka pakailah topi pelindung ini. Nah, untuk pelepasan APD satu-satu mari kita lihat pelepasan APD Di kampung di kukus bisa nggak? dari melepas sarung tangan. Melepas sarung tangan itu bagian area luar yang ada di luar itu adalah area yang kotor. Maka yang kotor itu kita simpan ke dalam, gitu ya, seperti ini. Jadi jangan sampai keliru, jangan asal melepas sarung tangan, dibaliklah supaya area yang kotor itu ada di posisi dalam. Jadi paling tidak meminimalisir kotoran supaya tidak keluar kemana-mana. Langsung apa ya, digulung ya, digulung supaya dia tidak memercik kemana-mana. Untuk melepas goggle atau face shield ini juga sama, karena yang terkena atau yang terpapar itu adalah area depan, maka kita melepasnya jangan dipegang yang area depan itu, tapi peganglah area belakang. Jadi pegang karet atau gagang gogelnya. Sama seperti masker juga, dilepasnya itu, dilepasnya untuk masker juga di area talinya, yang dipegang talinya, jangan dipegang area depannya, karena depan ini adalah area yang kotor atau area yang terkontaminasi atau area yang infeksius. Jadi sebisa mungkin kita pegangnya itu adalah tali, bukan bagian depannya. Untuk gaun juga sama, gaun juga dilepasnya, posisinya berarti yang di luar nanti ada di posisi dalam, supaya yang kotor itu tidak menghambur kemana-mana. Nah, ini yang masker seperti yang tadi saya sebutkan, setelah melepas masker, kemudian cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan ya. Selanjutnya, untuk SUP yang selanjutnya, pengelolaan alat kesehatan. Jadi, di situ ada teori Spalding. Spalding ini di situ membedakan kalau alat kesehatan itu ada yang kritikal, ada yang semi kritikal, ada yang non kritikal. Di situ kalau yang kritikal itu bahan dan praktek ini berkaitan dengan jaringan steril, dia terkena darah. Jadi kayak pinset, kayak gunting gitu langsung terkena jaringan ya, langsung terkena darah. Jadi dia kritikal. Nanti tata kelolanya tentu saja akan berbeda dengan semi kritikal. Kalau yang semi kritikal ini dia mungkin hanya terkena mukosa, jadi tidak langsung terkena darah. Jadi tentu saja nanti untuk pengelolaan alat kesehatannya akan berbeda dengan yang kritikal. Kalau yang non kritikal ini yang resikonya rendah seperti tensi, ada termometer, itu kan hanya terkena kulit ya. Jadi tidak terkena cairan tubuh pasien, ini hanya di swab saja pakai alkohol itu sudah cukup. Nah, alur dekontaminasi peralatan, ini ada pre-cleaning, ada pembersihan, ada DTT, ada sterilisasi. Jadi pre-cleaning ini tentu saja persiapan atau tindakan yang dilakukan sebelum alat-alat itu di-cleaning atau dibersihkan. DTT itu pakai enzimatik ya. Terus sterilisasi nanti ada 2 macam. Jadi ada autoclave dan juga ada oven. Kalau yang kebanyakan di rumah sakit ini dua-duanya ada, tapi kalau di praktek mandiri
Kalau di praktek mandiri biasanya kita Katanya kalau kebanyakan ada yang model oven ya. Paling hanya salah satu biasanya kalau di praktek mandiri. Ada yang pakai oven atau mungkin kayak steam. Steam itu seperti di kukus ya, ada airnya gitu ya. Jadi agak basah gitu. Nah, ini sama-sama bisa dilaksanakan untuk perawatan luka. Nah, cuman kalau untuk oven ini tentu saja dia lebih aman untuk yang barang-barang dari logam, jadi tidak meleleh karena panasnya pakai suhu yang sangat tinggi. Jadinya dia resiko kalau yang seperti dari plastik atau dari silikon itu biasanya akan meleleh kalau dengan oven. Tidak boleh kalau pakai oven. Nah, pemilihan disinfektan ini kita harus paham apakah ini infeksius atau tidak gitu ya. Biasanya pemilihan disinfektan ini berguna untuk pembersihan lingkungan. Jadi pembersihan lingkungan yang sudah kita pakai untuk perawatan luka di situ perlu kita lakukan pembersihan, yaitu isinya disinfektan yang dipakai itu adalah natrium hipoklorit. Jadi ada 0,05% sampai 0,5%. Kalau yang non infeksius itu 0,05%, kalau yang dia infeksius dia dibersihkannya yang kandungannya adalah 0,5%. Gitu ya. Selanjutnya untuk pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini dimulai dari identifikasi, pemisahan, labeling, pengangkutan, penyimpanan, hingga pembuangan atau pemusnahan. Jadi limbah ini macam-macam. Kalau di wound care itu ada mungkin teman-teman kebanyakan pakainya adalah kasa gitu ya. Kasa itu nanti biasanya akan basah. Tapi itu masuknya tetap ke limbah medis ya, limbah infeksius gitu. Jadi kalau yang limbah cair, kalau yang di rumah sakit kita punya 10 hok ya. Tapi kalau yang di praktek mandiri itu biasanya limbah infeksius yang cair ini dia masuknya ke septic tank. Kalau yang di praktek mandiri, bukan klinik ya. Kalau klinik tetap harus ada IPAL-nya juga sama. Kalau di praktek mandiri masuknya adalah ke septic tank biasanya. Selanjutnya untuk berdasarkan jenis limbah. Jadi ada limbah infeksius, ada limbah non-infeksius, ada limbah benda tajam, limbah benda tajam ini kita pakainya adalah safety box. Teman-teman juga sudah paham safety box yang warnanya kuning itu. Jadi kalau safety box itu mengkondisikan supaya barang-barang tajam yang ada di dalam itu juga jangan sampai dia keluar dan membahayakan orang yang ada di area sekitar safety box. Hati-hati untuk safety box yang terbuat dari kertas, dus gitu, karena kan dia resiko bisa terkena kalau basah, otomatis dusnya bisa rusak juga ya. Jadi jauhkan dari air dan juga tidak boleh ditaruh di lantai, harus digantung posisinya. Tidak langsung menyentuh lantai. Jadi digantung paling tidak 30 cm dari atas lantai gitu. Terus untuk limbah infeksius ini adalah limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh, masukkan ke dalam kantong plastik warnanya kuning. Kantongnya yang warnanya kuning. Kalau untuk tempat sampahnya itu bebas. Lebih baik kalau warnanya kuning, tapi tidak harus warnanya kuning. Di praktek mandiri pun juga harus seperti itu. Jadi kita paham, sudah kalau dia masuk ke pada waktu medikasi itu pasti kita sudah menyediakan plastik kuning untuk naruh barang-barang atau naruh kotoran-kotoran habis untuk medikasi atau seperti kasa kotor gitu ya ke
masuk ke plastik kuning gitu. Kalau yang non-infeksius ini limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh. Non-infeksius ini plastiknya warnanya hitam. Jadi bisa seperti kertas atau bungkus-bungkusnya dari alkes itu adalah non-infeksius. Itu masuknya ke plastik hitam. Kalau yang infeksius itu yang berhubungan, yang ketemu langsung, yang sudah bersinggungan dengan pasien atau terkena cairan tubuh pasien itu masuknya ke plastik kuning. Terus limbah berdasarkan jenisnya itu ada limbah cair, ada limbah jaringan tubuh, dan juga limbah sitotoksik. Limbah cair segera dibuang ke tempat pembuangan. Jadi tidak boleh dieramkan gitu ya, karena itu bau gitu ya. Terus mengganggu lingkungan tentu saja kalau berbau. Limbah jaringan tubuh ini masuknya ke kantong plastik warna kuning. Jadi dikasih label khusus. Terus ada berita acara juga ke keluarga. Seperti kalau kita melakukan debridemen. Debridemen itu saya pernah melakukan debridemen yang lumayan agak luas, tapi dia sudah nekrose ya, sudah nekrose. Di situ autolisis saja itu terus dia jaringannya itu kan ngumpul lumayan banyak gitu ya. Kita tawarkan ke keluarga dan ke pasien, apakah jaringan ini mau dibawa pulang? Ada atau mungkin yang seperti kalau ada jaringan yang nekrose, jari seumpamanya jarinya udah nekrose menghitam dan kita mudah untuk mengambil gitu untuk amputasi gitu ya. Amputasi dalam artian ini memang sudah jaringannya jelek ya, dan itu gampang gitu, bukan yang terus kita yang radikal gitu ya, nggak boleh. Jadi itu biasanya kita tawarkan ke keluarga apakah mau dibawa pulang atau ditinggal di klinik gitu. Banyak yang biasanya minta biar kami bawa pulang aja. Bawa pulang nanti akan dikubur. Nah, itu juga itu masuknya tetap ke warna kuning gitu. Plastik warna kuning karena itu infeksius. Dan kita mestinya edukasi ke pasien harus berhati-hati, harus cuci tangan, harus pakai APD pada waktu mungkin menguburkan ini atau mungkin mencuci. Kadang ada yang harus dicuci dulu di rumah terus baru dikubur gitu. Ada yang seperti itu. Terus limbah sitotoksik ini untuk limbah yang untuk pasien-pasien kanker ya, yang kayak kemo gitu. Jadi pakainya adalah plastik warnanya ungu. Ada ya kalau yang rumah sakit sudah ada unit kemoterapi di situ untuk plastik sampahnya itu adalah plastik ungu. Kalau untuk tempatnya terserah. Ada yang ungu, ada boleh. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting plastiknya adalah plastik ungu untuk membedakan bahwa ini adalah limbah sitotoksik. Selanjutnya ada juga limbah farmasi. Kalau limbah farmasi biasanya ini pakainya warnanya coklat. Jadi ada limbah yang mungkin dari obat-obatan yang sudah kadaluarsa, terus plastik obat di situ juga kalau cuman plastik luarnya itu masuknya ke non medis ya, plastik hitam yang warna hitam itu boleh. Kalau yang limbah farmasi ini lebih cenderung ke obat-obat kadaluarsanya. Jadi yang sudah ED gitu, jadi masukkan ke plastik coklat. Cuman masih agak sulit juga mencari plastik coklat ini, tidak semua farmasi mungkin menyediakan. Kalau memang terpaksanya belum punya, bisa memakai plastik kuning sementara gitu. Jadi cuman dikasih labeling gitu ya, biar untuk membedakan bahwa ini adalah limbah farmasi karena terpaksa memang belum punya plastik warna coklat. Untuk limbah radioaktif, ini berasal dari tindakan kedokteran nuklir, radioimunosai, dan bakteriologis sesuai ketentuan khusus insinerator saluran air limbah. Ini limbah radioaktif.
Nah, ini tempat-tempatnya tidak harus warnanya tidak harus sesuai dengan plastiknya, tapi yang penting adalah ini plastiknya. Plastik atau kantongnya yang kuning ini khusus untuk infeksius, hitam untuk non-infeksius, merah untuk radioaktif, ungu sitotoksik, coklat untuk limbah farmasi. Wadahnya ini harus tahan bocor dan tusukan, jadi dibuang setelah terisi 2/3 bagian. Sama juga seperti safety box. Safety box itu juga tidak boleh sampai kita buang disposable bekas ke situ sampai nanti mekrok keluar gitu ya. Ada kan ya yang safety box-nya itu karena eman gitu ya, masih muat gitu, jadi sampai ditusuk-tusukkan gitu ya. Terus disposable-nya itu sampai mekrok keluar gitu. Jangan sampai seperti itu karena nanti yang akan membereskan itu mungkin bukan kita, tapi adalah rekan kita, cleaning service mungkin. Nah, di situ mereka juga akan dipertaruhkan. Mereka akan resiko terkena tusukan karena pembuangan yang tidak semestinya. Harusnya di situ sudah ada tandanya garis batas 2/3. Kalau sudah 2/3 maka sudah harus ditutup, dibuang ke tempat TPK ya. Nah, ada yang saya pernah lihat itu di ruangan karena mungkin sayang kayaknya masih longgar, masih muat, jadi terus dimasuk-masukin gitu. Nah, ini kasihan, nanti bisa jadi cleaning service-nya malah kena tusuk gitu. Untuk limbah tajam atau pecahan kaca seperti yang saya aturkan tadi ke safety box macam-macam, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kertas atau dus, itu yang resiko kalau terkena air bisa sobek, itu hati-hati. Kalau ini dari plastik otomatis dia akan lebih tahan ya dari air, jadi lebih kuat. Ini lebih bagus biasanya. Nah, ini kriteria wadah penampung limbah benda tajam, tahan bocor dan tahan tusukan, harus mempunyai pegangan yang dapat dijinjing dengan satu tangan, mempunyai penutup yang tidak dapat dibuka lagi, bentuknya dirancang agar dapat digunakan dengan satu tangan, ditutup dan diganti setelah 3/4 bagian terisi dengan limbah, ditangani bersama limbah medis. Sudah saya aturkan tadi. Terus pembuangan benda tajam, ini dimasukkan ke dalam kantong medis sebelum insenerator. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam insenerator itu dibungkus lagi, jadi supaya lebih aman. Idealnya kalau yang punya insenerator. Nah, kalau yang tidak punya, biasanya kalau di rumah sakit ada yang punya, ada yang tidak, biasanya dikirim ke pihak ketiga ya untuk pengolah limbah ini. Jadi aman kalau yang di Vaskes biasanya. Tapi kalau yang di praktek mandiri, kita biasanya melakukan kerjasama dengan Vaskes setempat, bisa puskesmas atau rumah sakit atau bahkan dinas kesehatan setempat yang akan memfasilitasi pembuangan sampah. Di situ bisa kita titip ke situ, jadi kita tidak susah-susah pembuangan limbahnya. Nah, ini untuk pelaksanaan standar universal precaution pada perawatan luka, menerapkan SUP, ini fasilitas kesehatan dapat memastikan bahwa perawatan luka dilakukan dengan standar tinggi, melindungi pasien dan petugas kesehatan dari risiko infeksi, serta meningkatkan kualitas keseluruhan pelayanan kesehatan. Jadi, tadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa tidak sekedar kita hanya menutup luka saja, bahwa ternyata tata kelola luka yang bagus itu akan kualitas atau mutu pelayanan dan budaya keselamatan pasien di fasilitas kesehatan tersebut. Ada penggunaan benda tajam, ada dekontaminasi dan sterilisasi, ada pengelolaan limbah medis. Sudah kita bahas tadi. Terus kewaspadaan standar dalam perawatan luka ini masih adanya keraguan pada teknik dalam merawat luka, teknik bersih atau steril. Yang menjadi prinsip dalam perawatan luka terkait dengan kewaspadaan standar adalah kita harus paham tentang luka akut dan kronik. Mungkin nanti akan ada materi khusus ya untuk tata kelola
ini luka akut harus bagaimana, luka kronik harus bagaimana, tentunya tata kelolanya akan berbeda antara luka akut dengan luka kronik. Nah, kondisi pada luka kronis adalah tidak steril, tujuan menghindari dari kontaminasi silang. Ini menurut buku EML 2013. Waspadaan standar dalam perawatan luka, yaitu yang pertama, tindakan pembersihan luka. Ini cuci tangan ya, semuanya kalau cuci tangan ini semuanya harus dilakukan ya. Semua tindakan itu pasti diawali dengan cuci tangan karena itu adalah pilarnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi wajib harus selalu dilakukan. Sarung tangannya bersih, pembersihan luka. Nanti dilakukan pemakaian sarung tangan steril manakala dia mengganti balutan dengan debridement. Itu pakai sarung tangannya steril. Kalau yang cuma pembersihan luka itu masih boleh bersih-bersih. Kalau pakai steril semua yang itu tentu saja akan lebih mahal ya. Jadi jatuhnya kosnya nanti akan tinggi. Instrumennya steril semua, harus steril. Dan diusahakan wajib juga satu pasien adalah satu set instrumen. Tidak boleh satu instrumen untuk beberapa pasien. Di praktek mandiri mungkin kita agak kesulitan kalau satu pasien satu set medikasi set gitu ya. Jadi sebentar. Oh iya. Ada pesan dari Mas Harsa apa ini ya? Waktu saya udah mau habis ya, Mas? Mas Harsa, waktu Ya. saya sampai jam berapa? Ini tadi sampai jam 18, 17.4, 19.45, Ibu. Masih Ini ada dari, waktu? iya masih ada. Ini dari Bapak Harsa ya bawa sendiri debridement bedah, Bapak Ibu ada typo. Ada Oh, typo di materi aja, Ibu. iya, oh iya, oke. Nanti akan disampaikan sendiri di debridement bedah gitu ya. Jadi ini cuma tambahan saja, sekedar mengetahui dan ini adalah slide terakhir ternyata Bapak Ibu. Jadi